Minasang, konbanwa. Minasang, o genki de irasshaimasu ka? Yokatta ne. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bunpo nani te okimasu yang berarti dahulu atau terlebih dahulu. Minasang, pola kalimat ini sangat berguna dalam percakapan sehari-hari dan secara umum pola ini digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang dilakukan terlebih dahulu sebagai persiapan supaya nanti tidak repot, supaya siap atau supaya keadaan lebih baik di masa depan. Dan te okimasu ini termasuk ke dalam grup 1 dan makna sejatinya yaitu mendahulukan ya minasang. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Di sini saya sudah membuatkan. Langsung saja kita bacakan. Shiken no mae ni benkyou shite okimasu. Yang artinya sebelum ujian belajar terlebih dahulu. Dan ini itu menunjukkan persiapan ya minasang, kayak sebelum belajar itu kita harus belajar terlebih dahulu gitu. Jadi pakai pola kalimat te okimasu untuk menunjukkan persiapan. Terus di sini yang kedua contoh kalimatnya ada kaigi ga arimasu kara isu wa sono mama ni shite oite kudasai. Yang artinya karena ada rapat kursi atau kursinya tolong biarkan begitu saja. Ini menunjukkan mempertahankan suatu keadaan yang minasang, kayak supaya nanti tidak repot gitu. Jadi kursinya biarkan begitu saja supaya nanti pas ada rapat sudah siap. Oke minasang, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Di sini ada nani toko. Toko ini minasang itu biasanya digunakan saat percakapan. Dan rumus ini biasanya digunakan saat percakapan. Dari nani te oku itu berubah menjadi toku yang artinya dahulu. Oke, langsung saja kita ke rumusnya. Di sini ada kata kerja bentuk T. T-nya kita hilangkan. Kita ganti atau kita tambahkan toku. Oke, langsung saja ke contohnya. Di sini ada Ryoko no mae ni kippu o kattoku. Dari kaimas kita ubah ke bentuk T menjadi katte. Katte kan? Nah, T-nya kita hilangkan, ditambah toku menjadi kattoku. Yang artinya beli tiket dahulu sebelum berwisata atau sebelum berpergian. Jadi ini tuh kayak persiapan gitu sebelum berpergian kita beli tiket dulu. Oke, lanjut kita ke pola kalimat berikutnya. Di sini minasang ada toko. Nah, toko ini bentuk singkat dari te okimashou atau te oko. Nah, te oko itu berubah menjadi toko yang artinya ayo nani dahulu. Oke, seperti ke contohnya di sini ada benkyou shi toko. Yang artinya ayo belajar dahulu. Itu ya minasang. Oke, lanjut ke pola kalimat berikutnya. Di sini ada nani tekimasu yang artinya pergi kembali lagi. Nah, ini itu
pergi dulu sebentar lalu kembali lagi ya minasang, menunjukkan aksi dan tempatnya. Jadi kalau kita mau pergi itu nanti kita harus kembali lagi ke tempat yang semula, kayak pergi dulu sebentar lalu kembali lagi gitu. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Di sini saya sudah membuatkan. Kongbini mizu o kattekimasu. Pergi ke toko 24 jam membeli air sebentar lalu kembali lagi ya minasang. Ini maksudnya gitu. Oke, di sini ada grup 1, grup 2 masnya kita hilangkan, dan grup 3 si masnya kita hilangkan. Nah, di sini ada partikel ni, ikimas, kimas, dan kaerimas. Nah, minasang, partikel ni di sini minasang itu berarti untuk. Partikel ni ini diartikan untuk ya minasang. Oke, lanjut ke contohnya. Di sini ada Nihon shigoto o shini ikimasu, yang artinya pergi untuk bekerja ke Jepang. Nah, minasang, ini kan shigoto o shimasu harusnya ya minasang. Nah, masnya kita hilangkan, kita tambahkan ni, dan ni ini artinya untuk. Jadi pergi untuk bekerja ke Jepang gitu ya minasang. Oke, lanjut ke pola kalimat berikutnya. Di sini ada nani tekimasu, yang artinya mulai menjadi. Tekimasu di sini itu tidak sama dengan tekimasu yang di sini ya minasang. Kalau di sini itu artinya pergi untuk kembali lagi, sedangkan di sini artinya mulai menjadi, untuk menandakan perubahan suatu keadaan yang terjadi secara bertahap dari masa lalu sampai masa sekarang ya minasang. Oke, contohnya di sini ada samukute kimasta, yang artinya telah mulai menjadi dingin. Nah, minasang, kute di sini itu dari perubahan kata sifat i ya minasang, kan samui termasuk ke dalam kata sifat i, dan perubahan bentuk t-nya itu menjadi kute. Gitu ya minasang. Terus ke contoh selanjutnya, bunpo selanjutnya minasang, gomen. Oke, bunpo selanjutnya di sini ada te ikimas, yang berarti pergi dengan, akan terus atau tetap, akan memulai atau berjalan. Nah, akan memulai di sini itu untuk ikimas yang bermakna proses. Nah, terus ini untuk perubahan bentuk T-nya itu menggunakan teke yang kedua. Teke yang kedua itu nanti kita cari minasang. Teke yang kedua itu artinya dengan atau menggunakan. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimatnya. Langsung saja ke contoh kalimatnya. Di sini ada contoh kalimat, langsung saja kita bacakan. Gakko made aruite ikimasu, akan pergi dengan berjalan kaki sampai sekolah. Oke, sugi di sini ada bunpo nani masnya kita hilangkan, kita tambahkan dengan suzuke mas, yang artinya akan terus atau tetap. Oke, di sini ada catatan minasang. Ini bentuk ini itu untuk melakukan suatu kegiatan atau aksi secara terus-menerus atau tetap. Jadi
dilakukannya itu secara terus-menerus ya minasang, atau tetap. Ini ada contoh kalimatnya saya sudah buatkan, langsung saja kita bacakan. Yorumade hataraki suzukemas, yang artinya akan terus bekerja sampai larut malam. Nah, di sini hataraki harusnya kan hataraki mas. Nah, masnya kita hilangkan, ditambahkan dengan suzukemas menjadi hataraki suzukemas, yang artinya akan terus bekerja. Itu ya minasang. Oke, baik minasang. Di sini ada memberi atau kuremas yang artinya memberi. Nah, kuremas ini itu memberi kepada saya ya minasang, yang artinya memberi kepada saya. Nah, kalau kepada saya itu yang memberikannya itu bebas ya minasang, siapa saja bebas. Nah, kalau memberi kepada kandung, nah yang memberinya itu wajib orang lain dan bukan sama-sama kandung minasang. Oke, terus di sini ada di sini ada rumus. Oke, rumusnya pelaku atau subjeknya itu kita menggunakan wa atau ga boleh. Terus tujuannya kita gunakan ni, serta objeknya kita menggunakan partikel o. Dan bunponya kita tempelkan kuremas atau kudasaimasu. Kudasaimasu itu bentuk hormat dari kuremas ya minasang, atau bentuk sopannya. Di sini juga ada keterangannya untuk kuremas untuk yang di bawah kita atau sepadan atau sepantaran ya minasang, dan contohnya itu kayak teman, adik, itu kita boleh pakai kuremas. Terus di sini kudasaimasu itu untuk orang yang di atas kita, contohnya seperti direktur, guru, apalagi ya, banyak ya, dan lain-lain yang kita hormati gitu, yang lebih tua atau yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, pakai kudasaimasu. Oke, langsung saja ke contohnya. Untuk contoh pertama kita pakai kuremas ya minasang. Langsung saja, di sini saya sudah membuatkannya, langsung saja kita bacakan. Ito sang wa imoto ni hana o kuremashita, yang artinya saudara Ito telah memberi bunga kepada adik perempuan saya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita pakai kudasaimasu. Langsung saja kita bacakan. Sacho wa watashi ni suteki na hon o kudasaimashita. Direktur utama telah memberi buku yang bagus kepada saya. Nah minasang, ini watashi ni ini tidak digunakan juga nggak apa-apa, karena kudasaimasu atau kuremas itu sudah mewakilkan kepada saya ya minasang, atau ya gitu. Dipakai juga boleh, tapi sunnah ya minasang. Oke, kalau yang memberinya itu lebih tinggi dari kita, itu pakainya kudasaimasu ya minasang. Oke, sekian saja sedikit penjelasan dari saya.